Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, khususnya kelas 12, pada kesempatan kita kali ini ketemu mata pelajaran PPKN dengan materi yaitu pengaruh kemajuan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita berbicara teknologi, anak-anak mesti sudah memahami karena kita di era namanya era globalisasi. Di mana era globalisasi adalah teknologi begitu maju, ya. Kemajuan ini tentu saja punya dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan pembelajaran kali ini, kita bahas satu dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Baiklah anak-anak, mohon diperhatikan dampak positif lebih dulu kita bahas. Dampak positif daripada kemajuan teknologi yang pertama adalah memajukan bidang komunikasi dan transportasi. Ini tentu saja kita memahami bersama bahwa di dalam era sekarang ini komunikasi begitu dahsyat kemajuannya, termasuk anak-anak ini sudah semua punya HP dan bisa komunikasi dengan siapapun. Kemudian masalah transportasi juga ini maju sekali dengan perjalanannya begitu jauh, bisa ditempuh dengan waktu yang cepat dengan pesawat terbang misalkan. Kemudian kedua, dampak positifnya adalah meningkatnya perekonomian masyarakat dalam suatu negara, ya. Jadi perekonomian bisa maju karena ada dukungan investasi. Investasi adalah suatu penanaman modal dari negara lain yang masuk ke Indonesia dan juga investasi dari negara sendiri, misalkan dari pihak swasta. Nah, ini sangat terasa kita sekarang bahwa investasi masuk ke Indonesia begitu banyak, dan dengan adanya investasi ini tentu saja membuka lapangan kerja. Nah, lapangan kerja ini sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka bagaimana untuk kemajuan daripada perekonomian Indonesia. Kemudian yang ketiga, meluasnya pasar untuk produk dalam negeri. Jadi hasil-hasil produk dalam negeri bisa dipasarkan ke dunia internasional. Apalagi sekarang era namanya pasar bebas, di mana produk-produk dari negara lain bisa masuk ke Indonesia dan juga produk-produk dari negara Indonesia masuk atau keluar atau diterima oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, di era sekarang yang terkait dengan kemajuan produk-produk tersebut harus mampu bersaing. Produk tersebut bisanya mampu bersaing, tentu saja harus produk itu punya kualitas. Nah, ini yang akan menjadikan produk itu akan laku di dunia internasional apabila produk itu punya kualitas yang baik. Kemudian yang selanjutnya, faktor pengaruh positif daripada kemajuan teknologi yang selanjutnya adalah pemikiran masyarakat akan semakin maju dan berkembang. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita memahami bersama bahwa kemajuan teknologi itu adalah dalam rangka memudahkan, ya, kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah anak-anak sekalian dampak daripada pengaruh positif dari kemajuan teknologi. Paham ya anak-anak semua? Sekarang kita lanjutkan. Kalau kita sudah tahu dampak positif, nah bagaimana beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemajuan
teknologi di Indonesia. Nah, ini harus ada respon yang baik bagaimana kemajuan iptek ini kemudian ini bisa meningkatkan kemajuan iptek di Indonesia itu bagaimana? Yang pertama adalah menciptakan kebijaksanaan iptek yang segaris dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini masyarakat punya sisi yang positif, punya peningkatan kualitas hidup di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, keterlibatan swasta ini khususnya terkait dengan anggaran-anggaran daripada ekonomi, khususnya misalkan anggaran untuk penelitian karena ini penting di dalam suatu era teknologi yang maju. Ini penelitian dan pengembangan itu perlu, ya. Dengan adanya kemajuan penelitian dan pengembangan ini hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan suatu negara. Dan yang keempat, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pembelian teknologi yang canggih. Ya, sehingga dengan teknologi yang canggih ini bidang-bidang lain bisa terbantu untuk penyebarannya atau untuk kemajuannya. Saya kira itu untuk hal yang perlu dilakukan meningkatkan kemajuan iptek di Indonesia. Baiklah, selanjutnya, kalau kita sudah tahu dampak positif daripada teknologi yang ada di Indonesia, pengaruhnya terhadap negara Indonesia ini, maka sikap kita harusnya bagaimana untuk mensikapi dampak positif daripada pengaruh teknologi ini. Yang pertama adalah mengembangkan sikap kosmopolitan dan toleransi. Dengan sikap toleransi di sini tentu saja sangat membantu bagaimana keamanan, ketertiban dalam masyarakat. Karena di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini tentu saja punya sikap-sikap yang berbeda-beda, tetapi perbedaan itu jangan dianggap sebagai suatu musuh, tetapi perbedaan itu dianggap sebagai suatu hasanah kekayaan daripada masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, memperkuat kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Karena begini ya, nanti untuk mensikapi dampak negatif, tentu saja kita menyiapkan diri kita itu jangan sampai di era globalisasi ini kita terpengaruh oleh sikap-sikap yang merugikan bangsa kita. Contoh adalah sikap westernisasi, adalah suatu sikap kebarat-baratan. Sikap sikap yang untuk konsumtif. Nah, ini termasuk nih sikap yang konsumtif. Jangan sampai kita membelanjakan daripada pendapatan kita ternyata bukan untuk bagaimana peningkatan daripada kepribadian kita, tetapi justru merusak kepada kita. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi anak-anak yang nanti juga dari SMA ini melanjutkan kuliah mungkin di perguruan tinggi ya negeri ataupun swasta, ya nanti ada yang mengambil ekonomi, ada yang mengambil teknologi dan lain sebagainya, dan mungkin juga yang pendidikan dan lain sebagainya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyongsong masa depan bagaimana Indonesia itu maju. Karena majunya suatu bangsa itu tergantung bagaimana generasi muda itu dalam penyerapan teknologi, ya. Sehingga diibaratkan bahwa masa depan generasi sekarang adalah aset untuk masa depan. Jadi itu penting sekali. Baik. Kemudian selanjutnya, sekarang pengaruh negatif kemajuan teknologi. Nah, sekarang pengaruh negatifnya ini kita pahami bersama. Kadang-kadang justru pengaruh yang bagus itu pengaruh positif, tapi yang lebih berkena atau mengenai kepribadian kita justru pengaruh yang negatif teknologi itu.
Contohnya ini yang pertama adalah gaya hidup bebas, ya kan? Ada istilah free lah ya, ada free sex, free love, seks-sekan, lap-lapan dan lain sebagainya. Nah inilah ya yang sangat membahayakan kalau kita sudah bebas-bebas itu sangat nilai-nilai kepribadian kita akan menjadi luntur. Oleh karena hati-hati sekali ini dalam pergaulan dari masyarakat ya. Nah, yang kedua, sikap egoisme dan individualistis. Nah, egonya ya, kalau terlalu tinggi egonya, masalahnya begini, kita adalah sebagai makhluk sosial, keberadaan kita adalah tidak lepas dari manusia lain. Nah, tidak lepas dari manusia lain inilah kehidupan kita adalah kehidupan bersama. Jadi apa perilaku kita itu ada penilaian dari orang lain, ya kan? Apa yang kita lakukan itu punya dampak ke orang lain. Oleh karena itu, sifat individualisme dan egoisme harus kita kikis. Tapi bagaimana kebersamaan di dalam hidup kita adalah merupakan sesuatu yang nilai yang positif yang harus kita kembangkan. Kemudian budaya konsumtif. Nah, ini kita kan suka lihat di YouTube, lihat di TV, itu ada iklan. Nah, iklan ini biasanya mendorong kita untuk selalu ya bagaimana menguasai barang yang diiklankan itu untuk kita beli. Nah, ini harus hati-hati. Kira-kira barang itu penting apa tidak? Ya, merupakan kebutuhan primer, sekunder apa hanya sebagai tertier. Maka harus dipahami ini. Jangan hanya tren saja. Setelah kita beli ternyata pengaruhnya itu justru negatif dalam kehidupan kita. Nah, terus negatifnya lagi nih, nilai gotong royong. Nah ini ya, ini pengaruh daripada ternyata ini pengaruh daripada HP ya, gawe itu atau gawe ini ternyata punya pengaruh yang sangat besar kepada kepribadian kita. Apa itu? Sikap individual, masa bodoh dengan lingkungannya, kemudian kita main terus ya. Kalau di keluarga kadang-kadang seorang anak diperintah sama ibunya cuek saja, bahkan sampai tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan. Kecanduan game, ya kan? Waduh, jangan udah parah itu kalau sudah semacam ini. Maka hati-hati ya. Boleh pakai game tapi harus disikapi, jangan sampai terus-menerus. Kalau libur game terus, nah ini sangat membahayakan perkembangan kita, apalagi anak-anak yang sedang tumbuh masa emas daripada berpikirnya. Ini harus kita manfaatkan untuk dampak-dampak yang lebih positif. Saya kira itu dampak dari negatif kemajuan teknologi ya dari masyarakat kita. Terus selanjutnya adalah bagaimana sikapnya untuk mensikapi dampak negatif terhadap teknologi itu, yang terutama adalah menggunakan produk dalam negeri. Harus kita bangga memakai produk dalam negeri. Nah ini kadang-kadang kita sebaliknya ya, lebih tren, lebih senang, lebih enjoy memakai produk negara lain. Jangan semacam itu, tapi bagaimana menumbuh kembangkan sikap ya, penghargaan terhadap hasil produksi yang kita negara kita sendiri hasilkan, itulah yang kita pakai. Kemudian yang lain, penggunaan waktu ya, waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam bisnis itu kan ada suatu pepatah itu, time is money. Waktu adalah uang, ya kan? Kalau Anda sebagai siswa tentu saja time is study hard. Nah, waktu adalah belajar dengan rajin, ya kan? Harus begitu karena untuk menyongsong masa depannya, begitu. Jangan malas-malasan itu di rumah ya. Nah, itu begitu. Kemudian yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini penting. Karena bagaimanapun negara itu maju, bagaimanapun kekayaan alam yang luar biasa, apabila di dalam negara itu sendiri terjadi konflik, ya, apalagi namanya konflik horizontal, konflik antar penduduk, konflik antar masyarakat,
itu sangat membahayakan. Negara itu mesti akan porak-poranda. Oleh karena itu, nilai persatuan inilah harus kita kembangkan dan kita mengacu kepada bagaimana ideologi Pancasila ini dijadikan sebagai dasar kita bernegara, dasar kita untuk mensatukan bangsa Indonesia. Termasuk adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, harus bangga karena luar biasa bangsa Indonesia ini. Dari segi kekayaan alamnya luar biasa, sumber daya alam apapun yang ditanam di Indonesia itu bisa berkembang, bisa tumbuh, bisa menghasilkan dan sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus bangga, sebagai nasionalisme Indonesia harus bangga, punya jiwa bagaimana bangsa Indonesia ini harus lebih maju dan lebih maju lagi. Dan kemudian yang selanjutnya adalah mempertimbangkan kesetiaan perbuatan agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan jangan sampai merugikan diri sendiri dan merugikan kepada orang lain. Itu ya, jadi sikap daripada yang perlu kita lakukan untuk mensikapi dampak daripada negatif kemajuan teknologi. Selanjutnya adalah upaya-upaya. Ini sudah akhir daripada materi kemajuan teknologi, yaitu upaya-upaya dapat dilakukan untuk mengantisipasi pengaruh negatif iptek. 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, cinta tanah air, ya. Harus bangga tadi saya sampaikan kepada bangsa Indonesia ini. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan adalah sebagai kausa prima. Sila pertama itu untuk sila-sila yang lain, bahwa nilai ketuhanan ini adalah sebagai landasan kita dalam kehidupan, bahwa agama ini sebagai suatu pedoman hidup yang paling utama untuk bagaimana melaksanakan daripada sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan mewujudkan supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum adalah hukum diletakkan pada posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jangan sampai hukum ke atas itu tumpul, ke bawah itu lancip. Nah, kalau ada suatu permasalahan yang menyangkut kehidupan orang-orang yang punya kedudukan dan uang, maka hukum itu akan tidak mampu untuk menembusnya. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu orang yang tidak punya, misalkan, cepat sekali hukum itu untuk dilaksanakan. Nah, inilah perwujudan kalau semacam itu. Hukum bukan menjadi supremasi hukum, tetapi hal ini akan membahayakan daripada kehidupan keadilan di Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan. Jadi ada 5 pertanyaan yang perlu anak-anak kerjakan ini untuk tugas, ya. Nah, nanti dikumpulkan, ya, saya nilai untuk bagaimana pemahaman kognitifnya pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apa upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sikap kosmopolitan? Jelaskan. Yang kedua, jelaskan faktor penyebab lunturnya sikap gotong royong dan upaya pencegahannya. Kemudian yang ketiga, apa akibat yang ditimbulkan dari eksploitasi pemerintah negara terhadap rakyat? Jelaskan. Yang keempat, jelaskan pendapatmu bagaimana cara mengubah pemikiran masyarakat agar semakin maju dan berkembang tanpa menghilangkan jati diri bangsanya. Dan yang terakhir, yang kelima,
mengapa perlu diciptakan kebijakan iptek yang segaris lurus bagaimana penciptaan kesejahteraan masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya dari pertemuan pembahasan masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.